Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fauzi Ahmad. Pada kesempatan kali ini ingin membawakan tema tentang media tiga dimensi, media grafis, media audio, dan media proyeksi. Untuk topik pembahasan yang pertama, yakni media tiga dimensi. Apa itu media tiga dimensi? Media tiga dimensi adalah salah satu alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Kemudian, untuk jenis-jenis media pembelajaran tiga dimensi, menurut penggunanya dibagi menjadi 5. Yang pertama, model padat, yaitu yang memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan. Gagasan-gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Kemudian yang kedua, model penampang atau yang bisa diartikan itu memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model ini berguna untuk mata pelajaran biologi karena berfungsi untuk mengganti objek sesungguhnya. Ketiga, model kerja, yaitu tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli. Gunanya untuk memperjelas dalam pemberian materi kepada siswa. Kemudian mock-ups, yaitu penyederhanaan susunan bagian pokok dan suatu proses atau sistem yang lebih ruwet. Guru menggunakan mock-up untuk memperlihatkan bentuk berbagai objek nyata seperti kondensator, lampu-lampu tabung, serta pengeras suara. Lambang-lambang yang berbeda dengan apa yang tertera di dalam diagram. Kemudian yang terakhir, diorama, yaitu sebuah pemandangan tiga dimensi. Ini bertujuan menggambarkan pemandangan sebenarnya. Ini adalah contoh media pembelajaran tiga dimensi. Yang pertama, bagian paling kiri adalah model padat. Kemudian sebelahnya model penampang, dan sebelahnya model kerja, dan sebelahnya lagi contoh dari mock-ups. Yang terakhir adalah diorama. Kemudian untuk karakteristik media pembelajaran tiga dimensi, yang pertama itu penggunaannya praktis dan tidak memerlukan banyak proses. Yang kedua, menyajikan materi secara terpadu, dengan kata lain mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam penggunaannya. Yang keempat, penyampaian materi dapat dilakukan secara serentak. Dan yang terakhir, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Kemudian kelebihan dan kekurangan media tiga dimensi. Yang pertama untuk kelebihan, memberikan pengalaman secara langsung. Kemudian yang kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun secara kerjanya. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Dan yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Untuk kekurangannya, yang pertama itu tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah. Kemudian yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Dan untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Dan terakhir, anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Kemudian beranjak ke konsep media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Jenis-jenis media grafis bisa dilihat dari paling kiri, yaitu grafik, kemudian diagram, contohnya gambar sebagai berikut, kemudian bagan, kemudian sketsa. Ada lagi poster, komik, media foto, papan flanel, yang terakhir bulletin board. Itu jenis-jenis media grafis. Kemudian untuk karakteristik media pembelajaran grafis, yang pertama bersifat konkret, yang kedua dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, yang ketiga dapat memperjelas suatu masalah, dan yang keempat harganya murah dan mudah didapat serta digunakan, dan yang kelima terkadang memiliki ciri abstrak
atau pada jenis media diagram. Kemudian ringkasan visual suatu proses, kemudian terkadang menggunakan simbol-simbol verbal, atau dalam artian pada jenis media grafik. Dan yang terakhir mengandung pesan yang bersifat interpretatif. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangan media grafis. Untuk kelebihannya yang pertama dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Kemudian pembuatannya mudah dan harganya murah. Kemudian memperbesar perhatian siswa. Dan yang terakhir membantu mengatasi keterbatasan siswa. Yang terakhir untuk kekurangannya ada dua. Yang pertama membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, kemudian terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Kemudian penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Dan beranjak ke konsep media audio. Media audio adalah bahan mengandung pesan dalam bentuk auditif, pietas suara atau piringan hitam yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi pembelajaran. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri, karakteristik media audio mengemukakan hubungan media audio dengan pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan dengan mendengarkan. Keterampilan yang bisa dicapai dalam menggunakan media audio yaitu pertama pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Kemudian mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, kemudian menentukan arti dari konteks, kemudian melakukan seleksi informasi, dan yang terakhir meringkas atau mengingat kembali informasi. Untuk pemanfaatan media audio dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama, pembacaan musik, literatur atau pembacaan sajak dan kegiatan komunikasi. Dan pembelajaran bahasa asing. Dan yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan radio atau radio pendidikan. Yang terakhir, melakukan pembelajaran dengan beberapa jenis materi yang dapat melatih daya penafsirannya dalam satu mata pelajaran. Dan jenis-jenis media audio bisa dilihat yang paling kiri yaitu radio, rekaman suara seperti tape, recorder MP3, kemudian HP non 3G, kemudian laboratorium bahasa yang tidak memakai monitor. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan media audio. Yang pertama, kelebihannya harga murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. Kemudian mempunyai sifat yang mudah dipindahkan. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam audio sehingga mempermudah dalam melakukan pengulangan. Yang keempat, dapat merangsang pendengaran peserta didik serta dapat mengembangkan daya imajinasi yaitu menulis, menggambar, dan lain-lain. Dan yang keempat, dapat memusatkan perhatian peserta didik serta seperti membaca puisi, sastra, menggambar musik, dan bahasa. Untuk kekurangannya ada 2. Yang pertama, dalam sebuah rekaman sulit menemukan lokasi suatu pesan atau informasi. Jika suatu pesan atau informasi tersebut berada di tengah-tengah pita dan jika radio tidak memiliki angka penentuan putarannya. Kemudian kecepatan rekaman dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda. Kemudian beranjak kepada media proyeksi. Pengertiannya sendiri, media proyeksi ialah media yang penggunaannya membutuhkan bantuan proyektor. Proyektor seperti LCD merupakan salah satu alat optik dan elektronik. Untuk sistem optiknya cukup efisien yang menghasilkan cahaya amat terang tanpa mematikan lampu ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar. Dan untuk pemanfaatannya dalam pembelajaran, media ini dapat memvisualkan suatu pesan yang menarik tergantung bagaimana variasi yang digunakan guru. Namun dalam pembuatan slide atau film strip dibutuhkan perencanaan yang matang dan dibutuhkan keterampilan yang menggambarkan pesan yang ringkas dan jelas dan menuntut penataan ruangan yang baik. Pada kondisi saat ini alat tersebut semakin jarang digunakan terutama setelah berkembangnya komputer yang mampu memproyeksikan pesan dengan lebih baik dan lebih bervariatif. Kemudian jenis media proyeksi dibagi menjadi diam dan gerak.
Untuk yang diam itu terdiri dari OHP atau disebut dengan overhead proyektor, bisa dilihat di gambar paling kiri, kemudian OHT, kemudian opaque proyektor, kemudian yang paling terakhir media slide, dan ada film strip. Untuk kelebihan dan kekurangan OHP dan OHT, yang pertama, dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan. Yang kedua, menarik karena penyajiannya memungkinkan variatif dan disertai dengan warna-warni yang menarik. Sangat efektif karena tatap muka dengan peserta didik sangat terjaga. Kemudian, tidak ada operator khusus dan tidak perlu memerlukan penggelapan ruangan. Dan dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Dan terakhir, program OHT dapat digunakan berulang-ulang. Untuk kekurangannya, diperlukan persiapan yang tepat dalam pembuatan dan penyajiannya. Dan OHT dan OHP ialah hal yang tak dapat dipisahkan, dikarenakan gambar kertas biasa tidak bisa diproses melalui OHP. Urutan OHT yang mudah rancu karena merupakan urutan yang lepas. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan media slide, yang pertama, untuk kelebihannya yang pertama, membantu dalam pengertian ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur-unsur suara. Kemudian yang kedua, untuk merangsang minat dan perhatian peserta didik dengan menggunakan warna dan gambar yang konkret. Dan terakhir, sebelum terakhir, program slide sendiri mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan karena filmnya terpisah-pisah. Dan kemudian mempermudah penyampaian karena ukurannya kecil. Untuk kekurangannya, ruangan harus gelap untuk memproyeksikannya, yang memerlukan waktu yang lama jika program yang dibuat panjang. Dan yang ketiga, biaya yang dibutuhkan boleh dikatakan besar. Dan yang terakhir, hanya bisa menyajikan gambar yang diam. Jenisnya semua media proyeksi gerak, dari yang paling kiri LCD, kemudian sampingnya film gelang, kemudian televisi, komputer, dan komputer. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.